Sofi bin Al-Haddad, Ustaz Muhammad Nur Ali bin Abdul Samad, Ustaz Arifin bin Ustaz Hidayatul Rahim, dan segenap para orang tua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan di majlis kita. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Malam hari ini berbeda. Al-Fajr nggak buka kitab dulu, karena malam hari ini adalah menjadi malam yang sangat spesial bagi kita, malam yang sangat spesial bagi umat Islam, karena malam hari ini adalah malam terjadinya peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW ini adalah sebuah hadiah yang Allah berikan untuk Nabi SAW. Karena beberapa waktu sebelum Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu berada di dalam puncak kesedihan saat itu. Ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberikan kado istimewa sama beliau. Kado istimewa yaitu dipertemukannya antara Sang Pencipta dengan makhluk yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat istimewa bagi Rasulullah SAW. Karena saat itu Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara yaqodah. Secara yaqodah itu secara dalam keadaan tersadar dengan jasadnya Nabi SAW. Jadi dalam keadaan seperti bentuk jasadnya Nabi dalam keadaan tersadar, bukan lagi ngilu, bukan lagi tidur, bukan lagi mimpi, bukan lagi halusinasi, bukan. Tapi dalam keadaan sadarnya Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina, itu Allah tidak menampakkan wujud aslinya, tapi hanya berupa cahaya yang ada di belakang pohon. Dan Nabi itu dipertemukan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat itu Nabi SAW didampingi oleh sahabat tercinta, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, hal tara rabbaka ya Jibril? Ini Jibril orang yang bukan orang, maksudnya malaikat yang senantiasa berinteraksi langsung dengan Allah. Jadi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun melalui malaikat Jibril kepada para nabi-nabi dan rasul. Ya. Kalau bahasa kita orang ring satu, kalau presiden itu ada ring satu. Nah, ring satu ini Jibril nih. Itu pas ditanya pada Rasulullah SAW, hal tara rabbaka ya Jibril? Apakah kau pernah ketemu dengan Tuhanmu wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, aku tidak pernah bertemu dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena antara aku dengan Tuhanku itu ada 70 hijab. Yang mana kalau aku menembus satu hijab aja aku bakal terbakar hangus katanya. Dan Nabi Muhammad menembus hijab tersebut langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat luar biasa masyaallah ini. Karena ketika Nabi sudah mendapatkan perjalanan yang sangat luar biasa yang ditempuh, itu perjalanan antara Isra dan Mi'raj. Ini kita pakai analogi manusia dulu nih, jangan pakai ilmu dulu nih, kita pakai ilmu akal dulu nih. Itu kalau kita berjalan dari Mekah, Isra itu kan perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina. Perjalanan itu dalam berangkat itu 1 bulan, pulang pergi itu 2 bulan. Oke? Dari Masjidil Aqsa Allah berangkatkan langsung menuju Sidratul Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kita pakai ilmu manusia dulu nih, dan pakai ilmu agama nih. Langit 1, kalau kita tahu nih galaksi kita, galaksi orbit bumi, itu namanya galaksinya apa? Kalau dalam ilmu apa namanya, ilmu Tata Surya. Apa namanya, Tata Surya? Bima Sakti. Keluar orbit Bima Sakti itu belum nyampe langit 1, Pak. Jarak bumi dengan planet yang paling jauh mana? Pluto, Saturnus atau Mars atau apalah.
ya, dengan ribuan kilometer perjalanan itu belum nyampe langit satu, keluar orbit aja belum nyampe langit satu. Ada yang mengatakan bintang di langit yang kita lihat yang berkelip-kelip itu adalah planet, Pak, orang bilang. Yang jarak antara bumi dengan bintang itu bisa ratusan tahun perjalanan dari bumi. Kelihatan sama kita cuma bintang kelap-kelip doang tuh. Sebenarnya itu planet. Kalau kita anggap kita nembus ke itu bintang, itu belum nyampe langit satu, Pak. Yang jadi pikiran kita batasnya langit satu itu sampai mana? Kan begitu. Dan di dalam sejarah dan riwayat diberangkatkannya Nabi SAW itu, ini ada ikhtilaf nih dalam beberapa riwayat hadis. Ada yang mengatakan satu malam Nabi berangkat. Pokoknya sebelum subuh Nabi udah nyampe. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, ya, itu tempat duduknya Nabi, tempat aras duduknya Nabi itu masih hangat ketika Nabi pulang. Kan kalau kita duduk biasanya kan kita punya tempat duduk panas. Ya kan, kalau kita bangkit kita duduk lagi panas. Nah, itu tempat duduknya Nabi masih panas. Berarti dalam itu beberapa menit itu posisi tempat duduk masih panas. Nah, saya pernah baca satu teori, ini teori konspirasi sebenarnya. Pernah dengar Albert Einstein ya? Albert Einstein, yang kalau di foto itu rambutnya kriwil, katanya orang yang memiliki ilmu kapasitas IQ sangat luar biasa. Albert Einstein itu pernah nemuin satu teori namanya teori relativitas. Ini kalau kita jelasin dari belajar fisika nih, bukan ngaji. Teori relativitas waktu. Ada analoginya begini, Pak. Aneh sama Habib Muhammad sama-sama bin Ali. Aneh Habib Hazim bin Ali Haddad, Habib Muhammad bin Haddad. Cuma bin Ali itu doang sama, tapi kita bukan saudara kembar. Anggap aneh sama Habib Muhammad saudara kembar. Lahir bebarengan. Habib Muhammad dinaikin pesawat ulang alim untuk ngelilingi bumi selama 60 tahun. 60 tahun yang ngelilingi bumi. Tapi kecepatan pesawat itu cuma biasa aja. Aneh, saya naik di dalam pesawat untuk mengelilingi bumi juga selama 60 tahun. Tapi kecepatan pesawat saya itu kecepatan kilat, sepersekian detik itu cepat sampai nggak bisa ketemu sama mata. Nah, pas ngelilingi bumi selama 60 tahun, nyampe ke bumi, apa yang terjadi? Ketika turun dari pesawat, Habib Muhammad umurnya udah 60 tahun, Aneh masih dalam keadaan bayi. Ini yang ngomong Albert Einstein. Dan Albert Einstein yang orang kafir Yahudi, dia mengatakan Muhammad itu Isra benar-benar musuh dengan langit, bertemu dengan Tuhan itu benar. Makanya suka nggak masuk akal, Pak, kalau ada orang Islam nggak percaya sama Isra Mi'raj. Orang kafir aja percaya dengan keilmuan yang dibuat, itu percaya kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika Nabi SAW nyampe ke kota Mekah, pulang dari Isra dan Mi'raj, bertemu dengan para sahabat-sahabat, Nabi menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa saya semalam pergi Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah yaitu perintah sholat dan lain sebagainya. Kemudian Nabi cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, tersebarlah nih gosip di kota Mekah. Sebagian orang yang boleh beriman sama Nabi, sebagian kafir nggak percaya sama Nabi Muhammad. Bayangin, sebagian yang udah beriman sama Nabi SAW kafir, murtad, nggak percaya dengan Nabi, berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nggak percaya, Pak, sebagian kafir. Yang kafir malah mati jadi, yang muslim jadi murtad, yang udah kafir malah mati jadi fitnah Nabi, Nabi pembohong, ini itu dan sebagainya. Sehingga dikatakan mau ngegoyah nih ceritanya nih, mau ngegoyah imannya si Abu Bakar As-Siddiq ngomong, Abu Bakar, ente percaya nggak ente punya sohib yang namanya Muhammad? Kalau dari Makkah ke Palestina berapa lama perjalanan? Sebulan, pulang sebulan, berangkat sebulan, PP 2 bulan. Terus dia ngomong cuma 1 malam dia berangkat dari Makkah ke Palestina. Kira-kira itu percaya nggak?
apa yang dikatakan dengan keimanan serta kemantapan hati dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan lau qala fawqa dzalik la sadaqtu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lau qala fawqa dzalik la sadaqtu. Kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan lebih dari itu, saya akan percaya. Kalau seandainya Nabi Muhammad ngomong lebih lagi dari itu, bakal saya percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dijuluki sebagai orang yang mempercayai apa yang dibawa sama Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Makanya julukannya As-Siddiq. Nah, orang-orang kafir saat itu tuh lagi pengen ngakal-ngakalin umat Islam. Makanya orang-orang yang zaman sekarang suka ngakal-ngakalin agama Islam nggak jauh beda sama orang zaman dulu, Pak. Agama yang dibawa sama Nabi diakal-akalin, syariat Islam diakal-akalin. Dia menafsirkan syariat dengan akal pikirannya dia tanpa didasari dengan ilmu agama. Karena akal ini nggak bakal bisa Pak nembus apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, Pak. Akal ini memiliki kapasitas untuk memikirkan sesuatu yang dibawa sama syariat Nabi Muhammad. Makanya dalam hukum itu, ketika sesuatu yang dibawa sama Nabi Muhammad, jangan kita akal-akalin, terima dulu. Aman Nabi syariah, kita beriman dengan syariat Nabi Muhammad. Terima dulu. Habis kita terima, baru kita pelajari dengan ilmu agama. Akal hanya mensortir, memfilter, kira-kira benar apa enggak, salah apa kagak. Ketika benar atau salahnya, itu yang jawab ilmu agama. Karena kalau diakal-akalin bakal semberawut. Ilmu agama, syariat, kalau diakal-akalin bakal ngaco. Saya ambil contoh. Ini contoh simpel nih. Kalau kita suka ngakal-ngakalin agama ya, kalau kita suka ngakal-ngakalin syariat ya. Saya ambil contoh begini. Saya mau nanya, kira-kira hukumnya air seni itu apa? Hukumnya apa? Najis. Sepakat ya, hukum air seni hukumnya najis. Syariat menghukumi najis. Saya nanya lagi sama Bapak, kira-kira hukumnya nutfah itu apa? Nutfah ini apa? Air sperma. Hukumnya apa? Hukumnya apa ya? Suci. Suci apa najis? Suci. Nah, ada yang masih simpang siur nih, suci apa najis? Suci hukumnya. Kalau najis berarti kita semua najis nih. Karena kita dari sperma, dari nutfah. Sepakat ya? Nah, di dalam syariat yang menjadi pertanyaan, kenapa kok air seni dihukumi najis dan syariat mewajibkan kita cukup hanya cebok dan ambil wudhu, sedangkan air nutfah yang suci mewajibkan kita untuk mandi besar? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu ya? Berdasarkan nafsu. Nah, itu salah satunya ya. Yang menyebabkan itu keluar karena sama nafsu. Kalau diakal-akalin, ini kalau kita bicara akal-akalan, kalau syariat diakal-akalin dan dijawab dengan ilmu agama, maka akan timbul pernyataan seperti ini. Air seni yang najis mewajibkan kita untuk hanya cebok dan berwudu, maka air nutfah yang suci ya nggak perlu mandi wajib, cukup cebok dan berwudu. Atau sebaliknya, air nutfah yang suci mewajibkan kita untuk mandi wajib, apalagi air seni yang najis lebih wajib lagi kita untuk mandi wajib. Ini kalau syariat ya kalah-kalin, maka jawabnya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ilmunya ada. Ilmunya begini, Pak. Air seni ini adalah fitrah dari umat manusia, Pak. Fitrah umat manusia. Yang mana kalau orang banyak minum, secara otomatis dia bakal buang air kecil, bakal pula air seni. Dan fitrah umat Nabi Muhammad, syariatnya tidak sama dengan fitrah umat Nabi Musa zaman dulu. Yang pernah saya cerita, kalau umat Nabi Musa zaman dulu ketika dibuang air kecil, cara ngebersihinnya nggak bisa dengan cara cebok doang,
apabila ada bagian yang terkena najis dari anggota tubuhnya dia dari air kencing atau dari air seni, maka harus dipotong bagian anggota tubuhnya dia. Mohon maaf, ketika dibuang air kecil, kecipratan kena jempol, maka jempolnya harus diamputasi itu, nggak boleh disiram. Tapi umat Nabi Muhammad cukup hanya cebok dan dianjurkan, diwajibkan untuk disunahkan untuk berwudu. Kan fitur manusia, kita minum otomatis berarti kita buang air kecil. Nah, kalau keluar air seni, kalau keluar air nutfah, tidak mewajibkan kita untuk hanya cebok saja, tapi mewajibkan kita untuk mandi wajib, karena yang namanya keluar nutfah ini kan kita nggak setiap hari kita keluar nutfah. Pengantin baru aja palingan cuma malam minggu atau seminggu 3 kali deh. Yang udah mulai agak tua kayak kita ini mungkin sebulan sekali baru mandi wajib, kan seperti itu. Beda sama pengantin baru, bener nggak? Kalau pengantin baru tuh kalau subuh rambutnya udah mulai basah, nah gitu tanda tanya dia tuh. Ya, ntar sekali insya Allah ngerasain tuh. Dan itu tidak menjadi kebiasaan kita setiap hari, maka tidak mewajibkan kita untuk hanya cuma cebok, tapi mewajibkan kita mandi wajib. Dan ketika kita keluar nutfah, ya, secara ilmu anggota tubuh kita itu dalam keadaan capek, dan obat salah satu capek adalah bukan hanya dengan cuma cebok, tapi cara nge-refresh anggota tubuh kita dengan cara mandi wajib. Maka dengan mandi wajib seluruh anggota tubuh kita kembali normal lagi. Nah itu syariat tuh. Kalau diakal-akalin, maka jadi nggak benar. Maka terima tuh syariat Nabi Muhammad dengan apa yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi kita membahas Isra dan Mi'raj. Banyak hikmah bisa kita ambil dari kegiatan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satunya apa? Salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW yaitu bagaimana kita mengambil yang namanya tabarruk di athari sholihin, mengambil keberkahan dari athar orang-orang soleh. Ini salah satu hikmah Isra Mi'raj. Bib, apa kaitannya Bib dengan mengambil keberkahan dari bekas peninggalan orang-orang soleh? Nabi Muhammad SAW ketika di Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Mekah ke Palestina, Nabi itu melewati peristiwa-peristiwa yang cukup banyak. Salah satunya apa? Nabi sempat mampir ke tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, dan Nabi mengambil keberkahan sholat sunnah 2 rakaat di sana. Kemudian Nabi SAW nyampe ke Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan, ya, ya, dan sholat sunnah 2 rakaat di sana, mengambil keberkahan dari athar tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW juga melakukan hal yang sama, Pak. Para sahabat Nabi SAW melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka mengambil keberkahan dari athar Nabi SAW, mengambil keberkahan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi SAW. Diceritakan bahwa dalam riwayat ketika Nabi SAW lagi tidur, ada sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim itu pernah mengambil salah satu keringat dari Nabi SAW. Ketika lagi Nabi tidur, dia ambil keringat. Kemudian Nabi terbangun dari tidurnya dan mengatakan, apa yang kau lakukan, wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku minta izin buat ngambil keringat engkau ya Rasulullah. Buat apa? Katanya, buat aku jadikan obat untuk anak-anak kita kalau dalam keadaan sakit entar. Asabti, engkau telah benar apa yang telah kau lakukan, wahai Muslim. Jadi Nabi membenarkan ketika para sahabat mengambil keberkahan dari Nabi, itu Nabi benarkan. Dan salah seorang sahabat Nabi SAW juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika perang Uhud, Nabi saat itu pernah terkena darah. Sahabat Nabi yang bernama, kalau nggak salah, mudah-mudahan insya Allah benar, namanya Malik bin Sinan. Sahabat Nabi, ketika Nabi terkucur darah dari badannya Nabi SAW, kemudian sahabat Nabi tersebut diisap darahnya Nabi oleh sahabat tersebut, oleh Malik bin Sinan. Diisap darahnya, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Ma fa'alta ya Malik? Apa yang kau telah lakukan wahai Malik? Aku akan memberhentikan darah yang memuncul dari tubuh engkau ya Rasulullah.
Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Khalaqadami bidami la tamassahuna. Telah bercampur darahku dengan darah ini orang nih, sahabat Nabi. Karena udah bercampur darahku dengan darahnya, la tamassahuna, maka dia nggak bakal tersentuh yang namanya dengan api neraka. Yang bersentuh dengan darahnya Nabi nggak bakal tersentuh dengan api neraka. Itu dan Nabi yang menjanjikan. Makanya para sahabat Nabi bertabaruk mengambil keberkahan dari asarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan juga Sayyidina Khalid bin Walid, beliau itu salah satu panglima perang, ya, panglima perang yang sangat luar biasa, yang menjadikan beliau selalu menang di dalam peperangan. Beliau itu menyimpan satu helai rambut di topi komandonya, di imamahnya itu. Jadi kalau waktu perang pakai imamah, itu rambutnya Nabi itu diselipi di dalam imamahnya beliau. Makanya beliau menjadi berani karena membawa rambutnya Nabi, dan subhanallah Allah menangkan terus dalam peperangan. Pernah kejadian saat itu imamnya sempat terjatuh, yang diselamatkan bukan yang lain, gak mikirin dirinya. Dalam keadaan lagi perang berkecamuk, yang diselamatin apa? Imamahnya. Sorban yang di kepalanya diselamatin, karena dia gak mau seandainya ntar di situ ada rambut Nabi yang diinjek-injek oleh orang kafir, diselamatin, dia punya imamah dipakai lagi. Allah menangkan dalam peperangan. Dan banyak bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu, para sahabat Nabi SAW, mereka mengambil keberkahan dari asarnya Nabi SAW. Dan itu salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan hikmah yang kedua yaitu apa? Dengan diperintahkannya yaitu sholat, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira umat Islam kayak kita bisa nggak mi'raj kayak Nabi? Bisa nggak? Bertemu dengan Allah bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Cuma Nabi doang ya. Nabi menjelaskan loh, umatnya itu ternyata bisa mi'raj kayak Nabi SAW. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Sampai dikatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Makanya kalau kita mau ketemu sama Allah, sholat. Dalam keadaan apapun, paksain sholat. Itu hadiah langsung yang Allah kasih buat Nabi. Syariat yang langsung Allah kasih langsung ke Nabi tanpa perantara. Beda dengan perintah-perintah yang lain ya. Zakat melalui perantara mereka Jibril, puasa melalui perantara mereka Jibril, zakat melalui perantara mereka Jibril. Sholat Allah langsung memerintahin tanpa ada tenteng kali-kali, tanpa ada perantara, langsung Allah. Makanya Nabi SAW gak heran ketika waktu beliau wafat, itu kalimat akhir yang dikatakan ketika Nabi Sakratul Maut. Itu Nabi gak ngomong ya Allah gimana puasa umatku, Nabi gak ngomong gitu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya Rabb as-shalah, as-shalah, ummati ya Rabb, as-shalah, as-shalah, umatku ya Allah, gimana sholat kita, gimana sholat kita. Itu ngomongin sama Nabi. 3 kali Nabi ngomong ya Rabb, ya Allah, ummati, ummati, as-shalah, as-shalah, sholatnya gimana ya Allah, entar kalau ada yang ada, kira-kira masih pada sholat apa enggak, kira-kira pada berjamaah apa kagak, atau sholat cuma hanya sekedar menguburkan kewajibannya doang, habis itu dimaksiat lagi. Ternyata tuh banyak tuh nafsiran dari itu tuh. Apakah masih ngeremehin sholat ya Allah? Ya Allah, apakah kira-kira umat ini bakal sholat? Tapi entar dulu, undur, pas udah waktu masuk sholat lain baru dia sholat. Padahal perintahnya langsung dari Allah buat kita. Dan masih banyak dari kita, dari umat Nabi Muhammad SAW, yang masih meremehkan yang namanya bab sholat. Ya, masih meremehkan bab sholat. Dan Nabi dikatakan di dalam kitab Nasiruddin oleh Imam Haddad bahwa Nabi itu seumur hidupnya beliau, Nabi tidak pernah melepas yang namanya sholat berjamaah. Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi Nabi, ya, untuk memimpin umat. Dan sholat, kata Nabi SAW, adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan tiang agama, mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menghancurkan yang namanya tiang agama. Makanya paling gampang deh kalau menghancurkan umat Islam, ada kasih kuncian buat ente. Ini orang kafir nih, orang Yahudi, Nasrani, kalau mau menghancurkan umat Islam paling gampang, suruh jangan pada sholat, hancur Islam. Bikin bagaimana umat Islam lupa sama sholat.
Hancur tuh Islam tuh. Dan selama orang banyak yang sholat, maka Islam terus akan tetap berdiri tegak. Kita menang bukan karena perekonomian yang kuat umat Islam. Zaman dulu Nabi menang bukan karena perekonomian yang kuat. Karena kalau dilihat zaman dulu waktu Nabi mimpin, bangsa Romawi, bangsa Persia, mereka tuh lebih pada hebat perekonomiannya. Dan bukan karena persenjataan yang kuat, bukan. Orang-orang kafir zaman dulu, bangsa Romawi, Persia dan sebagainya, persenjataannya lebih hebat dari kita umat Islam. Tapi umat Islam pada zaman Nabi, mereka menjadi kuat karena mereka menegakkan yang namanya sholat. Mereka menegakkan syariat agama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Jangan pernah kita ngeremehin sholat. Kalau kita ngeremehin perintah Allah seperti sholat, jadi jangan salah kalau ntar Allah bakal ngeremehin kita. Jangan salah nanti kalau seandainya kita ngeremehin sholat, ketika kita lagi butuh apa-apa, Allah bakal lupain kita. Karena kita lupa sama perintah Allah. Kita lupa sama yang Allah suruh buat kita. Bayangin coba, ketika Nabi udah dapat perintah sholat, turun ke langit ke-6, bertemu sama Nabi Musa alaihissalam. Perintah pertama yang didapetin oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholat jumlahnya 50 waktu, Pak. 50 waktu. Nggak usah kita perhatiin deh jam berapa ini kita sholat. 50 waktu nih, dari subuh sampai malam. Nggak usah kita perhatiin, kira-kira habis subuh anggap jam 5, berarti jam 6 kita sholat wajib lagi. Kita itu pintu ntar tuh sampai maghrib sampai isya tuh 50 waktu, berarti berapa jam sekali kita sholat, kan begitu ya? Ya kan? Turun ketemu sama Nabi Musa nih. Ditanya, wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku mendapatkan perintah sholat, wahai saudaraku Musa. Berapa rakaat? Jadi gitu. 50 waktu berarti. Berapa waktu? 50 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, coba deh balik lagi ke langit, ketemu Allah. Minta dispensasi, katanya Nabi Musa. Minta keringanan. Nama kenapa wahai Musa? Umatku ini dikasih waktu yang banyak sholat, yang memiliki tenaga yang kuat, umur yang panjang. Sholatnya pada males. Nabi Musa tuh ngomong, Nabi Musa ini umat ini hidupnya banyak, umurnya tuh pada tua-tua, Pak. Pernah Nabi Musa ketemu sama orang ibu-ibu lagi nangisin kuburan anaknya, lagi meninggal. Ditanya, kenapa nangis bu? Anak saya masih kecil udah meninggal, kesian, belum nikah. Ditanya, emang umurnya berapa? 150 tahun. 150 tahun umurnya masih dianggap anak kecil belum nikah. Itu umat Nabi Musa. Kalau kita kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, 70 tahun, Pak, udah nggak? 70 tahun aja sholatnya juga udah ya ke masjid aja juga udah ngerabah gitu kan jalan. 150 tahun umat Nabi Musa masih dalam keadaan masih kecil, sholatnya masih banyak yang bolong-bolong. Katanya Nabi Musa, balik lagi ketemu Allah. Ayo dia coba minta dispensasi sama Allah, minta keringanan. Kira-kira dikasih berapa sama Allah? Balik lagi ketemu sama Allah. Kemudian Allah memberikan hadiah sholat 5 waktu. Bayangin deh coba nih, yang 50 waktu aja kata Nabi Musa, sholatnya umat Nabi Musa masih bolong-bolong. Kita dikasih 5 waktu masih bolong-bolong. Apa nggak malu sama umat Nabi Musa? Apa nggak malu sama umat Nabi Musa? Kan begitu. Padahal kita umat yang dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga sebelum umat terdahulu. Sebelum umat Nabi Musa masuk surga, kita yang dimasukkan surga dulu sebelum umat Nabi Musa. Sholat 5 waktu masih suka lupa. Makanya ayo kembali lagi ke syariat agama Islam. Balik lagi, ikutin perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lepas sholat kita. Ya. Karena sholat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Kalau pengen selamat, nggak melakukan perbuatan maksiat, nggak melakukan perbuatan dosa, sholat. Beb, ada orang sholat masih melakukan perbuatan dosa, yang salah bukan sholatnya. Jangan pernah nyalahin sholat. Ya, sholat nggak pernah salah. Jangan mengkambing hitamkan sholat. Sholat nggak pernah salah. Yang salah kitanya.
Mungkin bisa jadi dari wudhunya udah salah, wudhunya nggak bener, tiba-tiba langsung sholat. Atau bisa jadi nggak wudhu terus di sholat, kan ada yang begitu. Atau wudhunya bener, ternyata ketika lagi istinja nggak bener. Atau istinjanya bener, wudhunya bener, ternyata syarat dan rukun sholatnya nggak bener. Ada tuh pretelan-pretelan yang kurang, makanya dia masih ngelakuin perbuatan dosa. Jadi yang salah itu bukan sholatnya, kitanya yang nggak mau belajar bagaimana cara sholat yang benar. Makanya kan suka ada muncul tuh pertanyaan tuh. Kalau kita, ada pernah lihat waktu itu di mobil, lagi bawa mobil di belakang truk ada tulisan, sudahkah Anda sholat? Kalimatnya begitu, sudahkah Anda sholat, tanda tanya. Kira-kira pertanyaannya benar apa kagak? Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Ayah, benar apa salah? Salah. Kalau ditanya sudahkah Anda sholat, bisa aja jawab deh. Yang jadi pertanyaan harusnya adalah benarkah Anda sholat? Itu baru pertanyaannya. Kalau ditanya udah belum sholat? Udah. Benar nggak sholatnya? Hah? Betul apa salah? Kan begitu. Kalau ditanya, udah Bang Narso udah sholat belum? Udah berjamaah. Iya berjamaah. Bener nggak sholat ini tadi? Pasti dia tahu bahwa Allah belum dengan ngerti. Nggak tahu nggak mudah-mudahan diterima sama Allah. Kan begitu. Itu yang jadi pertanyaan harus begitu. Benarkah Anda sholat? Bukan sudahkah Anda sholat? Kalau sudah bisa aja orang mengklaim ya udah, tapi kan belum tentu benar. Kan begitu. Makanya benerin sholat kita agar supaya sholat kita benar dan tingkah laku kita jadi benar dan akhlak kita jadi benar. Akhlak umat Islam itu dari sholat. Dan yang terakhir, jangan pernah lepas buat ngingetin kita punya keluarga, anak kecil di rumah kita, anak-anak kita, istri kita buat ibadah sholat. Jangan pernah putus ingetin mereka untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah datengin neraka di keluarga kita. Kita kan pengen yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku, bener nggak? Tapi ternyata bukan baiti jannati, baiti nari, rumahku adalah neraka bagiku. Karena sebab apa? Sebab kita ngediemin kita punya keluarga buat nggak sholat. Kita sholat di masjid, tapi ternyata istri kita lagi uncang-uncangan nonton TV di rumah. Atau istri kita sholat, ternyata anak kita masih nonton YouTube maghrib-maghrib bukannya ngaji. Berarti sama aja kita ngedatengin neraka di keluarga kita tuh. Gak mau ngingetin kita punya anak istri kita buat sholat. Dan dengan kita tidak mengingatkan keluarga kita untuk ibadah sholat, berarti sama aja kita mendatangkan musibah dan bala dari Allah di dalam keluarga kita. Ada satu cerita yang aneh dengar dari Ustaz Ali. Nabi Isa alaihissalam saat itu pernah datang ke satu kota, satu kampung. Dikatakan bahwa kampung tersebut itu subhanallah, air di sungai mengalir dengan jernih, pepohonan rindang, buah-buahan yang sangat indah, sayur mayur yang sangat lebat, yang sangat bagus di kampung tersebut. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kok ente punya kampung bagus banget. Ngomong sama si penghuni kampung tersebut, ya alhamdulillah kita beriman kepada Allah beserta Rasulnya engkau sebagai pengikut Nabi Isa dan lain sebagainya. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu Allah memberikan keberkahan di kampung kita. Nah, akhirnya udah beberapa waktu kemudian Nabi Isa datang lagi ke itu kampung. Tiba-tiba tuh kampung berubah drastis. Yang tadinya dulu pohonan rindang, banyak buah-buahan, sungai indah mengalir, ternyata sungai ini kering, butek, dedaunan udah mulai gersang dan lain sebagainya, udah hancur lebur tuh kampung. Nabi Isa mengatakan kepada penduduk kampung tersebut, kenapa ini kampung berubah? Beberapa waktu lalu udah tercakep, sekarang kok jadi jelek begini?
Kata Nabi Isa, kata penduduk kampung tersebut mengatakan, iya Nabi Isa, waktu itu kita pernah kedatangan satu orang ke sini dari orang luar datang ke kita punya kampung. Dia minum di air sungai tersebut, dia makan buah-buahan yang ada di sini. Ternyata orang yang minum di sungai kita, yang mandi, yang ambil buah di kampung kita, orang yang senantiasa ninggalin sholat. Gara-gara satu orang tersebut Allah turunin bala di kampung kita, kata si orang tersebut, dan Allah kasih kampung kita dalam keadaan seperti ini. Tuh orang hari ini nggak tahu kemana dia pergi. Bayangin, gara-gara satu orang lakuin perbuatan ninggalin sholat, Allah angkat keberkahan dari itu kampung, Pak. Gimana kalau dan kita bicara kampung deh, kalau bicara kampung mungkin agak luas nih. Ingat kampung Jati, luas kan gitu. Dari spek yang kecil dulu keluarga kita. Bayangin kalau di keluarga kita ada orang yang ninggalin sholat. Kita kerja jerih payah nyari uang sampai berkeringat, anak kita ninggalin sholat. Apa enggak Allah tarik keberkahan dari rezeki yang kita cari? Kita cari uang dengan hasil usaha kita, tapi ternyata istri kita ninggalin sholat. Apa enggak Allah bakal tarik keberkahan dari kita punya keluarga dengan cara kayak begitu? Makanya di malam yang mustajab ini kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan buat ibadah, buat menjalankan ibadah sholat. Kita minta agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan istri-istri kita sebagai istri-istri yang soleha, anak-anak yang soleha, anak-anak yang soleh maupun soleha, yang berbakti kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah agama Islam, menjalankan perintah ibadah sholat, menjalankan perintah agama, dan tidak menjadi orang-orang yang tarik sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa hafadhhum wa la tudurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbi hab lana min salihin, Rabbi hab lana min salihin, Rabbi hab lana min salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.